Shalom adik-adik. Nah, hari ini kita akan mulai ibadah sekolah minggu yuk. Siapkan hati, pikiran kita yuk. Mari kita nyanyikan sebuah lagu yaitu Selamat Pagi Bapa. Ayo Bang. Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan, supaya anak-anak sekolah minggu dapat berbuah, dapat berkarya sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita akan menyanyikan sebuah lagu yuk. Kita nyanyikan lagu Big or Small supaya kita lebih semangat untuk memuji nama Tuhan kita. Ayo Bang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Jangan lupa kitabnya ya adik-adik. Nah sudah itu, mari kita nyanyikan sebuah lagu yang berjudul Kubuka Alkitab. Ayo Bang.
buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 Disilakan untuk membawa firman. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium, dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Puji Tuhan, anak-anak sekolah minggu GKO Sari Jadi selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus, dan selalu bersuka cita memuji dan memuliakan Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita semua lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami kembali beribadah sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Saat ini Tuhan, kami seluruh anak-anak sekolah minggu telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami agar kami taat untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, firman Tuhan kita pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga, yang tadi kita sudah membacanya di awal. Dan tema kita pagi hari ini adalah yang muda yang berkarya. Anak-anak, hari ini kita mau belajar dari teladan seorang tokoh yang bernama Timotius. Timotius adalah anak dari seorang ibu yang bernama Eunike. Ibu Eunike ini adalah seorang Yahudi dan beliau juga adalah orang yang percaya. Sedang ayah Timotius itu sendiri, dia bukan orang Yahudi, melainkan berkebangsaan dari Yunani. Timotius tumbuh dan besar di sebuah kota yang bernama Listra. Sejak kecil, sejak dari lahir, Timotius diasuh, dirawat, dan dibesarkan oleh ibu Eunike dan oleh neneknya yang bernama Louis. Sejak kecil, Timotius diasuh dan dibesarkan oleh ibu Eunike dan nenek Louis. Timotius tidak dibesarkan sebagai orang Yahudi karena dia baru disunat ketika dewasa oleh Rasul Paulus, yang pada saat itu Rasul Paulus datang ke kota Listra pada perjalanan penginjilan yang kedua. Tetapi walaupun Timotius tidak dibesarkan sebagai orang Yahudi, tetapi dari kecil Timotius dibesarkan oleh ibu dan neneknya untuk memiliki pemahaman yang benar akan kitab suci.
yaitu kitab yang menyelamatkan. Dari kecil, Ibu Yunike dan Nenek Louis mengajarkan firman Tuhan, mengajarkan kitab suci dengan pemahaman yang benar, yaitu tentang pemahaman yang membawa keselamatan. Dan Timotius dengan tekun, dengan tertib, dengan rajin mendengarkan, mengikuti ajaran yang diberikan oleh ibu dan neneknya, sehingga Timotius menjadi anak yang taat, menjadi anak yang mengasihi serta menghormati Tuhan. Nah, anak-anak, di suatu hari pagi-pagi sekali Rasul Paulus datang ke rumahnya Timotius. Dia datang mengutuk pintu rumah Timotius yang kemudian dibukakan oleh Ibu Yunike. Rasul Paulus memberikan salam. Nah, ketika mereka tahu siapa yang datang, mereka penuh sukacita dan menyambut salam yang diberikan oleh Paulus. Karena mereka sudah mengenal Paulus. Karena Timotius telah diinjili dan bahkan telah dibaptis oleh Rasul Paulus. Nah, lalu kira-kira apa ya maksud kedatangan Rasul Paulus ke rumah Timotius pagi itu ya? Pada saat mereka makan bersama, pada saat mereka sarapan, Rasul Paulus mengutarakan niatnya, kerinduannya, dan meminta Timotius untuk menemani Rasul Paulus untuk memberitakan Injil. Paulus meminta Timotius untuk pergi bersamanya memberitakan Injil. Kira-kira begini kata Paulus kepada Timotius. Timotius, kamu mau tidak untuk ikut dengan saya untuk memberitakan Injil, tetapi keluar ke berbagai kota. Jadi kamu harus meninggalkan ibu dan nenekmu. Kira-kira kamu mau nggak? Kata Paulus kepada Timotius. Dan pada saat itu Paulus meminta Timotius untuk menjawab kesediaannya pada malamnya di Listra, di rumah ibadah, di mana jemaat Listra dan jemaat Ikonium selalu berkumpul untuk mendengarkan Paulus mengajar. Waduh, kira-kira Timotius mau nggak ya untuk menemani Paulus memberitakan Injil ke berbagai kota? Dan dia harus meninggalkan ibunya, dia harus meninggalkan neneknya yang sangat dia sayangi. Dan ternyata pada malam harinya, ketika Paulus selesai mengajar jemaat dan mempersilahkan Timotius berbicara di depan orang banyak, di depan seluruh jemaat Listra dan jemaat Ikonium, bahkan juga di depan ibu dan juga neneknya, Timotius menjawab dan menyatakan bahwa Timotius mau dan mempersembahkan masa mudanya dan hidupnya untuk melayani Tuhan. Timotius menjawab kerinduan dari Paulus bahwa Timotius bersedia untuk menemani Rasul Paulus untuk memberitakan Injil ke berbagai kota. Sungguh suatu keputusan yang sangat luar biasa, yang sungguh sangat berat bagi seorang Timotius muda pada saat itu. Nah, saat jemaat mendengarkan keputusan Timotius, mereka menyambut dengan gemuruh, dengan memuliakan Tuhan. Mereka bersuka cita karena ada anak muda yang hidup benar di jalan Tuhan dan bahkan mau melayani Tuhan
Lalu akhirnya Paulus dan beberapa penatua kemudian mendoakan Timotius karena Timotius sudah berkomitmen untuk melayani Tuhan di masa hidupnya. Nah, anak-anak, Timotius sudah menjadi teladan sebagai orang muda. Dia hidup dengan tertib dan tak takut akan Tuhan. Itu tadi yang dimaksud dengan tema kita, yang muda, yang berkarya. Timotius menjadi teladan dengan hidup tertib, dengan hidup taat dan takut akan Tuhan. Nah, anak-anakku sayang, kita juga anak-anak sekolah minggu GKO Sari Jadi mau meneladani Timotius untuk belajar hidup mengasihi dan menghormati Tuhan melalui cara hidup yang benar seperti Timotius, yaitu Timotius tidak pernah melawan orang tua. Timotius tidak pernah berkata-kata kotor. Timotius juga tidak curang ketika bermain dengan teman-temannya. Dan Timotius juga tidak pernah berkata bohong. Dia selalu berkata-kata dengan benar. Satu lagi, Timotius juga menjadi teladan, yaitu dengan tidak ragu-ragu mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu juga bisa melakukannya, mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Contoh, ketika kita ibadah sekolah minggu, ketika kita masih beribadah di gereja, anak-anak sekolah minggu ada yang mau menjadi tugas persembahan, ada yang mau memulai dengan doa pembukaan dan sebagainya. Dan anak-anak juga dengan sukacita, dengan riang gembira memuji dan memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita. Tidak ada paksaan. Lalu apa lagi yang bisa anak-anak lakukan untuk ambil pekerjaan dalam pekerjaan Tuhan ini? Untuk anak-anak sekolah minggu yang bisa bermain musik, contoh yang bisa bermain kahon, bisa ambil bagian untuk memainkan kahon dalam ibadah sekolah minggu. Lalu gimana dong? Sekarang kan kita ibadahnya di rumah, lewat YouTube, lewat video. Nah, ketika kita beribadah di rumah dan ketika kita diberikan tugas oleh guru-guru sekolah minggu untuk memuji dan memuliakan Tuhan melalui persembahan pujian secara virtual, anak-anak bisa melakukannya. Dan puji Tuhan, selama ini anak-anak dengan sukacita dapat memberikan pujian walaupun secara virtual. Lalu apa lagi? Selama ibadah di rumah, anak-anak bisa menyiapkan Alkitab sendiri. Tidak harus disuruh-suruh sama orang tuanya. Anak-anak berinisiatif menyiapkan Alkitabnya sendiri dan tidak disuruh-suruh lagi untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Nah, dengan mengikuti itu semua, berarti anak-anak sekolah minggu sudah meneladani Timotius, yaitu ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Ibu percaya anak-anak sekolah minggu GKO Sari Jadi mau belajar hidup mengasihi dan menghormati Tuhan seperti halnya dengan yang dilakukan oleh Timotius. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Ajar kami, seluruh anak-anak sekolah minggu, untuk hidup mengasihi dan menghormati Tuhan melalui sikap hidup kami dengan tidak melawan orang tua, tidak berkata-kata kotor, tidak curang ketika bermain dengan teman, hidup tertib
dan takut akan Tuhan. Berkati kami semua anak-anak sekolah minggu untuk menjadi anak yang taat, untuk menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau doa syafaat. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi yang cerah ini. Makasih Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, nafas kehidupan hingga saat ini Tuhan. Kami bisa beribadah sekolah minggu Tuhan, meskipun kami gak bisa ke gereja, kami belum bisa ketemu kakak-kakak sekolah minggu, kami belum bisa ketemu teman-teman kami Tuhan, tapi boleh Tuhan kami boleh merasakan hadirat-Mu meskipun lewat online Tuhan. Kami bisa bersuka cita lewat puji-pujian yang telah kami nyanyikan tadi ya Bapa. Kami bisa mendengarkan firman-Mu tadi Tuhan. Kiranya firman yang telah disampaikan bisa menjadi benih yang subur bagi hidup anak-anak sekolah minggu dan menjadi buah yang lebat Tuhan, agar mereka bisa berdampak bagi lingkungan mereka. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu. Tuhan yang berkati dalam kesehatan mereka Tuhan. Dalam pandemi seperti ini, banyak sekali virus-virus, penyakit-penyakit. Tuhan yang tetap jaga kesehatan mereka Tuhan, agar boleh mereka tetap fit, imun mereka tetap kuat Tuhan, agar mereka tidak gampang sakit, tidak terkena virus-virus yang ada ya Bapa. Dan juga yang berkati dalam studi mereka Tuhan, dalam sekolah mereka mungkin masih online, Tuhan juga yang berkati agar boleh mereka bisa memahami pelajaran-pelajaran yang ada, bisa rajin ya Tuhan dalam belajar mereka Tuhan, agar boleh Tuhan mereka menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang berkualitas ya Bapak. Tuhan juga berkati untuk orang tua yang menolong anak-anak sekolah minggu ini ya Bapak. Tuhan yang berkati mereka dalam mengajari anak-anak sekolah minggu ini dan dalam perekonomian maupun kesehatan mereka. Tuhan yang berkati mereka lebih lagi ya Bapak. Terima kasih untuk ibadah yang boleh terlaksana ini ya Bapak. Terima kasih untuk kakak-kakak sekolah minggu yang telah melayani anak-anak-Mu ini Tuhan. Kalian berkati kakak-kakak sekolah minggu, berkati pelayanan mereka, agar boleh pelayanan mereka lebih giat lagi, tidak kendor ya Bapa, agar boleh mereka menjadi alat-Mu dalam dunia ini Tuhan. Dan boleh Tuhan berkati kesehatan mereka, studi mereka, segala pergumulan dalam hidup mereka. Tuhan yang berkati. Tuhan terima kasih untuk persembahan yang boleh terkumpul. Tuhan yang berkati persembahan ini, agar boleh persembahan ini Tuhan menjadi alat-Mu untuk memperluas kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk ibadah sekolah minggu yang telah berlangsung. Kiranya ibadah ini membuat anak-anak bersuka cita ya Bapa. Iman mereka bertumbuh dalam Engkau ya Bapa, semakin mengenal Engkau lebih lagi ya Bapa. Tuhan yang berkati juga untuk ibadah sekolah minggu-minggu depan, agar boleh segala persiapannya Tuhan yang berkati, agar boleh ibadah itu bisa bermanfaat untuk anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita akan akhiri ibadah ini. Sebelum kita menerima berkat, mari kita nyanyikan sebuah lagu yuk dengan berjudul Doa yang Baik.
dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pagi hari ini dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Untuk itu, mari kita semua lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan kepada kami sehingga ibadah sekolah minggu pagi hari ini telah selesai kami laksanakan. Kami juga berterima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar itu dapat bertumbuh, berakar, dan berbuah sehingga seluruh anak-anak sekolah minggu tumbuh menjadi anak yang tertib, tumbuh menjadi anak yang taat, mengasihi, menghormati, dan takut akan Tuhan. Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah sekolah minggu ini dan menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.